Halo semua, perkenalkan nama saya Winnie Julianti dengan NIM 2210417840, jurusan F Manajemen, Universitas Pancabakti Pontianak. Di video hari ini saya akan merangkum video yang telah diberikan pelajaran tentang manajemen pemasaran. Apa itu manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran atau marketing menurut Philip Kotler adalah pemasaran kegiatan manusia yang diarahkan pada usaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran. Berdasarkan definisi tersebut, disimpulkan bahwa titik tolak pemasaran terletak pada kegiatan dan kebutuhan manusia. Dan menurut W.J. Stanton, sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, mendistribusi barang dan jasa yang dapat memuaskan konsumen. Lalu apa saja yang dapat dipasarkan? Yang pertama adalah barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, dan informasi serta ide. Lalu sejarah pemasaran, kenapa manusia melakukan pemasaran? Terdapat 7 tahap. Tahap yang pertama adalah ketika manusia masih memenuhi kebutuhan sendiri-sendiri atau individualis. Dan tahap yang kedua adalah tahap yang beberapa satuan keluarga bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya ternak dan bercocok tanam. Dan tahap yang ketiga, barter, sederhana yang dimulai dengan timbulnya pembagian tugas atau spesialis pekerjaan. Dan tahap yang keempat, tahap pasar lokal yang terjadi setelah adanya spesialisasi dan barter dari berbagai barang pada tempat tertentu. Tahap yang kelima adalah tahap ekonomi, uang. Tahap ini muncul karena dirasakan timbul masalah dalam menghadapi suatu barang ekonomis yang sangat berbeda dan tidak dapat dibagi-bagi. Maka dari itu diciptakannya lah uang. Dan tahap yang keenam, di tahap yang keenam, tahap produksi di masa produsen kecil mulai membuat barang dalam jumlah besar. Dan tahap yang ketujuh, masyarakat makmur, banyak masyarakat yang memiliki uang di atas kebutuhan pokoknya. Jadi bisa dikatakan bahwa manajemen pemasaran adalah tugas penting dan kreatif untuk memberi kepuasan konsumen dan dengan demikian laba melalui permintaan konsumen. Lalu tujuan manajemen pemasaran itu apa? Manajemen pemasaran itu terdapat 7, yaitu tujuannya adalah menciptakan permintaan atau demand. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pangsa pasar atau market share. Yang keempat adalah peningkatan keuntungan. Yang kelima, pencitraan produk yang baik di mata publik. Yang keenam, menciptakan pelanggan baru. Dan ketujuh, memuaskan pelanggan. Nah, di video selanjutnya kita akan mempelajari 6 konsep pemasaran menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong. Nah, tahap yang pertama adalah konsep produksi, bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan barangnya terjangkau dan harus berfokus pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi, maka harga akhir dapat ditekan sehingga konsumen akan mendapat penawaran yang terjangkau. Masalah yang dapat terjadi nih, terjadinya rabun jauh pemasaran akan beresiko karena terlalu memfokus pada operasi mereka sendiri. Karena terlalu fokus pada diri sendiri, mereka akan kehilangan pandangan terhadap tujuan mereka yang sebenarnya, yaitu memuaskan kebutuhan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, konsep yang kedua adalah konsep produk, bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif yang terbaik, selalu memberikan produk dengan mutu terbaik. Konsep ini berfokus pada perbaikan produk yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya adalah konsep penjualan. Konsep penjualan ini, konsumen tidak akan membeli produk perusahaan kecuali jika produk itu dijual dalam skala penjualan yang besar. Serta dengan usaha promosi yang besar, konsep ini menitikberatkan penciptaan transaksi penjualan dan bukan membangun hubungan pelanggan jangka panjang yang menguntungkan, contohnya asuransi. Dan yang keempat adalah konsep pemasaran, bahwa konsep ini mencapai tujuan organisasi tergantung pada pengetahuan akan kebutuhan dan keinginan target pasar dan memberikan kepuasan yang diinginkan dengan lebih baik daripada pesaing. Konsep ini fokus dan nilai pelanggan adalah jalan menuju penjualan dan keuntungan. Lalu ada konsep pemasaran yang kelima,
Konsep pemasaran berwawasan sosial. Prinsip pemasaran yang menyatakan bahwa perusahaan harus mengambil keputusan pemasaran yang baik dengan memperhatikan keinginan konsumen, persyaratan perusahaan, kepentingan jangka panjang konsumen, dan kepentingan jangka panjang masyarakat. Konsep pemasaran berwawasan sosial menyatakan bahwa strategi pemasaran harus dapat memberikan nilai bagi pelanggan dalam cara mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Dan konsep yang terakhir adalah konsep pemasaran holistik, strategi pemasaran yang mempertimbangkan bisnis secara keseluruhan dan bukan hanya sebagai entitas dengan berbagai bagian yang berbeda. Dalam konsep ini ada 4 pilar konsep pemasaran holistik. Yang pertama adalah pemasaran hubungan. Tujuan utamanya adalah mengembangkan hubungan yang mendalam dan jangka panjang yang saling memuaskan dengan konstituen untuk mendapatkan dan mempertahankan bisnis. Nah, yang kedua adalah pemasaran terintegrasi, terjadi ketika pemasar merancang kegiatan pemasaran dan menyusun program pemasaran untuk menciptakan, berkomunikasi, dan memberikan nilai bagi konsumen sehingga nilai keseluruhan lebih besar. Dan yang ketiga adalah pemasaran internal, tugas untuk merekrut, melatih, dan memotivasi karyawan yang mampu ingin melayani pelanggan dengan baik. Dan pilar yang keempat adalah pemasaran kinerja, memerlukan pemahaman, pengambilan finansial dan non-finansial untuk bisnis dan masyarakat dari kegiatan dan program pemasaran. Nah, dapat disimpulkan pada video tersebut adalah kita harus memahami konsep pemasaran yang digunakan. Jangan sampai kita menggunakan konsep yang sesuai dengan keinginan kita, tapi kita tidak tepat sasaran ataupun kita keluar dari konsep tersebut. Nah, demikian kesimpulan yang dapat saya ambil dari beberapa video. Terima kasih.